Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia sangat menyenangkan. Kali ini kita akan membahas materi tentang pengendapan. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari pengaruh ion senama, maka kali ini kita akan membahas materi tentang pengendapan. Suatu campuran larutan tertentu dapat menghasilkan endapan atau tidak, itu bergantung pada konsentrasi ion yang ada dalam larutan. Hasil kali konsentrasi ion dalam larutan tersebut disebut koefisien reaksi atau dilambangkan dengan IC. Koefisien reaksi. Nah, ini perlu kita ingat ya. Jika QC lebih kecil dari KSC, itu belum menghasilkan endapan. Belum terbentuk endapan. Jika QC sama dengan KSC, ini disebut dengan larutan tepat jenuh. Di sini juga dia belum menghasilkan endapan. Tetapi jika Kc lebih besar dari KSC, baru terbentuk endapan. Ini harus kita ingat ya. Kc lebih kecil dari KSC belum menghasilkan endapan. Kc sama dengan KSC juga belum menghasilkan endapan. Nah, supaya menghasilkan endapan, Kc-nya harus lebih besar daripada KSC. Baik, kita lihat contoh soal nomor 1. Apakah terjadi pengendapan CaCO3 jika ke dalam 1 liter 0,05 m Na2CO3 ditambahkan 1 liter 0,02 m CaCl2, di mana diketahui harga KSC untuk CaCO3 adalah 10⁻⁻3. Nah, jadi untuk menjawab ini, patokan yang perlu kita perhatikan adalah KSC. KSC dari siapa? Ya, senyawanya. Nah, karena diketahui KSC CaCO3, kita ionkanlah CaCO3. Nah, CaCO3 terionisasi menghasilkan Ca2 positif tambah CO3 2 negatif. Ingat kembali cara mengionkannya. Ya. Nah, selanjutnya kita cari mol masing-masing. Mol dari ion Ca2 positif dan mol dari ion CO3 2 negatif. Nah, cara mencari molnya molaritas kali liter. Molaritas kali liter. Nah, tadi ketahui molaritasnya 0,02. Sedangkan volumenya 1 liter. Jadi 0,02 kali 1 dapatlah 0,02. 0,02 ini sama dengan 2 kali 10⁻⁻2 N. Mol ya, mol. Kemudian kita cari mol CO3 2 negatif. Mol CO3 2 negatif. Nah, rumusnya juga molaritas kali liter. 0,05 kali 1 dapatlah 0,05 atau 5 kali 10⁻⁻2. Nah, setelah didapat mol masing-masing ion, baru kita campurkan dia. Kita carilah konsentrasi setelah dicampurkan. Maka setelah dicampurkan, volumenya menjadi bertambah. Volume totalnya jadi 2, ya kan? 1/1. Karena dia dicampur, volumenya bertambah. Ingat kembali konsentrasi satuannya mol per liter. Mol per liter. Jadi kita carilah konsentrasi ion Ca2 positif
dan konsentrasi ion CO3 2 negatif. Inilah dia. Mol per liter total. Sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 per 2. 2 kali 10 pangkat minus 2 per 2. 2-nya kita coret sehingga 2 per 2 itu 1. Dapatlah 1 kali 10 pangkat minus 2. Lalu konsentrasi ion CO3 2 negatif. Rumusnya sama. Mol per liter total. Molnya tadi 5 kali 10 pangkat minus 2. Ini dari sini ya. Liter totalnya 1 tambah 1, jadi 2. Jadi 5 dibagi 2, 2,5. Jadi dapatlah 2,5 kali 10 pangkat minus 2M. Lalu kita masukkan ke rumus. Qc sama dengan Ksp. Qc sama dengan, nah ini Ksp. Ingat kembali Ksp. Hasil kali konsentrasi ion-ion. Nah ini tadi Ksp-nya. Ca2 positif kali CO3 2 negatif. Masukkan ke rumusnya tadi. 1 kali 10 pangkat minus 2 kali 2,5 kali 10 pangkat minus 2. Didapatlah 2 kali 2,5 kali 10 pangkat minus 4. Lalu kita bandingkan Qc dengan Ksp. Qc dengan Ksp. Ternyata Qc-nya lebih kecil dari Ksp. Qc lebih kecil dari Ksp. Jadi Qc-nya 2,5. Ksp-nya tadi, Ksp-nya 10 pangkat minus 3. Ya kan? 10 pangkat minus 3. Mana lebih besar Qc dengan Ksp? Ternyata Ksp lebih besar, ya kan? Maka karena Ksp-nya lebih besar, berarti belum terjadi pengendapan CaCO3. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Ini contoh soal yang kedua. 500 ml larutan PbNO3 2 kali 10 pangkat minus 3M dicampurkan dengan 1 liter larutan NaI 10 pangkat minus 2M. Jika diketahui Ksp PbI2 sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 9, tentukan apakah terbentuk endapan atau belum. Nah, ingat kembali. Patokannya Ksp ini. Ksp, kita ionkan dulu dia. Nanti didapatlah PbI2 terionisasi menjadi Pb2 positif tambah 2I negatif. Jadi Pb2 positif dari sini kita lihat nanti. Mencari mol Pb2 positif dari sini. Dari PbNO3 2 kali. I negatif dari sini nanti kita cari molnya. Nah, kita perhatikanlah ini penjelasannya. Kita ionkan dulu dia, ini hasilnya. Maka kita cari ion ini dengan ion ini. Ingat tadi, ion ini dari PbNO3 2 kali. Ini dari NaI tadi. Oke. M kali liter. M kali liter, jadi 10 pangkat minus 3 kali 0,5. 0,5 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 1. Jadi 10 pangkat minus 3 kali 5 kali 10 pangkat minus 1 didapatlah 5 kali 10 pangkat minus 4. Itulah harga mol Pb2 positif. Sekarang mol dari I negatif. Rumusnya sama, molaritas kali liter. 10 pangkat minus 2 kali 1. Didapatlah 1 kali 10 pangkat minus 2 mol. Lalu kita hitung konsentrasi setelah dicampur. Ingat ya, setelah dicampur volumenya menjadi bertambah. Menjadi 1,5 liter. Jadi liter totalnya nanti menjadi 1,5.
Nah, selanjutnya konsentrasi, ingat, konsentrasi itu sama dengan mol per liter. Mol per liter. Jadi kita cari konsentrasi ion Pb2 positif, kemudian konsentrasi ion negatif. Ini dia caranya. Mol per liter total. Mol per liter total. Molnya tadi ini, liter totalnya 1,5. Jadi 1,5 dibagi 1,5 itu dapat 3,33. Jadi konsentrasi Pb2 positifnya didapatlah 3,33 kali 10 pangkat minus 4 M. Selanjutnya, konsentrasi ion I negatif. Ion I negatif ini molnya. Mol per liter total. Didapatlah 6,67 kali 10 pangkat minus 3 M. Lalu Qc sama dengan Ksp. Nah, masukkanlah harganya tadi. Ini harganya. Sehingga didapatlah sama dengan 148,15 kali 10 pangkat minus 10. Atau disederhanakan 1,5 kali 10 pangkat minus 8. Kita bandingkan tadi Ksp dengan Kc. Ksp-nya tadi harganya 6 kali 10 pangkat minus 9. 6 kali 10 pangkat minus 9. Nah, mana lebih besar? 1,5 kali 10 pangkat minus 8 dibanding 6 kali 10 pangkat minus 9. Ternyata harga Qc-nya lebih besar. Qc-nya lebih besar dari Ksp. Maka terjadi pengendapan Pbi2. Seperti itu. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Ini dia. Diketahui Ksp MgOH 2 kali sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 12. Berapa pH saat akan mulai terbentuk endapan MgOH 2 kali pada larutan MgCl2 0,06 N? Baik. Kita ionkan dulu dia, MgOH 2 kali, terionisasi menghasilkan Mg2 positif tambah 2 OH negatif. Inilah Ksp-nya. Ksp MgOH 2 kali sama dengan konsentrasi Mg2 positif kali konsentrasi OH negatif pangkat 2. Nah, masukkanlah tadi Ksp-nya 6 kali 10 pangkat minus 12. Mg2 positif harganya 0,06. Nah, konsentrasi OH negatif sama dengan, nah, 6 bagi 6, 1. 10 pangkat minus 12 bagi 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 10. Ini masih konsentrasi OH negatif kuadrat. Maka konsentrasi OH sama dengan akar dari 10 pangkat minus 10. Sama dengan 10 pangkat minus 5. Selanjutnya kita cari pOH. Karena didapat OH negatif tadi. Cari pOH. pOH sama dengan negatif logaritma konsentrasi OH negatif. Masukkan ke rumusnya tadi. Nah, ini harganya tadi. Konsentrasi OH negatif 10 pangkat minus 5. Didapatlah pOH sama dengan 5. Selanjutnya cari pH. pH sama dengan 14 kurang pOH. 14 kurang 5 sama dengan 9. Jadi, pH saat akan mulai terbentuk endapan adalah 9. Seperti itu cara mengerjakannya. Gampang kan? Oke. Demikian pembelajaran kita kali ini. Tuhan memberkati. Salam sehat.